Shalom adik-adik, selamat pagi. Iya, hari ini kita mau kebaktian, kita mau muji Tuhan, kita mau berdoa dengar firman Allah. Baik, adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Padamu. Amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau boleh memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji Engkau. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bimbinglah kami Tuhan. Ajarilah kami agar kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik semua siap memuji Tuhan? Iya, kita akan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita nyanyi jagalah hatimu untuk Tuhan. Yuk semua tepuk tangan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Iya pinter. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Iya sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu hilang. Biar hidupmu buat Yesus sekali lagi jagalah hatimu. Yuk semangat yuk. Jagalah hatimu terhadap dosa. Sekali lagi adik-adik. Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekali lagi adik-adik K-A. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti Yesus. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyi Nabi Nuh ya. Yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam. Sekali lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batu. Hujan lebat, hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. 8 orang. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah.
Iya, percaya adik-adik semua sedang dalam sukacita. Amin. Iya, adik-adik, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya masih bangkit berdiri. Kita akan pujikan untuk Tuhan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua dalam keadaan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan kakaknya yang akan bawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu bagi setiap kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati gembala yang menyampaikan firman bagi setiap kami. Agar kami Tuhan mengerti apa yang Engkau bicarakan bagi setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami juga Tuhan hikmat agar kami mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak percaya kita semua pasti dalam kondisi yang sehat. Amin. Nah, coba kita sapa dulu adik-adik yang ada di sebelah kita, kakak-kakak yang ada di sebelah kita. Shalom kakak, shalom adik. Yang pasti yang ada di rumah ya. Shalom papa, shalom mama. Kita mau ikut kebaktian, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari ibadah sekolah minggu di mana? GPI Immanuel Bandung ya. Seperti lagu yang tadi kita mau lihat ada Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya. Berapa orang anaknya? 3 orang anaknya. Berapa orang mantunya? 3 pasti ya. 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu berapa orang yang selamat? 8 orang selamat. Nah adik-adik, hari ini kakak mau membacakan cerita dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 mengenai riwayat Nuh. Kakak bacakan ya dari ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari segalanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat yang ke-22 mengatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah adik-adik, jadi kalau kita menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya, lagu itu berasal dari ayat ini. Karena ayat ini jelas mengatakan bahwa Nabi Nuh dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tapi apa yang mau kakak ceritakan di sini? Kakak tidak mau cerita tentang Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera ya. Pasti adik-adik semua udah tahu ceritanya, betul? Nah yang kakak mau tekankan adalah di ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah adik-adik, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah karena itu kita harus seperti Nabi Nuh, kita hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana cara kita untuk hidup bergaul dengan Allah? Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Jangan adik-adik melewatkan satu hari pun tanpa bertemu dengan Tuhan, tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena penting hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menyapa Tuhan pagi hari, kita menyapa Tuhan pada malam hari, kita minta tuntunan dari Roh Kudus agar adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Lalu ayat yang kedua yang ingin kakak tekankan di sini adalah lalu Nuh melakukan semuanya itu di ayat yang ke-22 ya adik-adik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lihat kata-kata tepat seperti yang diperintahkan Allah. Jadi Nuh itu tidak suka negosiasi, tidak tawar-menawar dengan Allah. Aduh Tuhan, aku capek nih bangun bahtera di atas gunung. Aduh Tuhan, mau apa bikin bahtera sebesar itu? Aduh Tuhan, gimana ngumpulin binatang banyak gitu? Sepasang-sepasang, binatang kan banyak banget Tuhan. Burung aja jenisnya ada ratusan. Belum lagi kambing, domba, dan lain-lain sebagainya. Tapi Nuh tidak mengeluh, Nuh tidak bernegosiasi, tidak tawar-menawar. Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kita lihat, karena Nuh orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, maka Nuh tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Karena Nuh tahu Allah punya rencana yang indah, maka Nuh tepat melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga harus mempunyai pengertian ini. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kakak, bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan? Bagaimana emangnya saya teleponan sama Tuhan, saya WhatsAppan atau saya SMS-an? Oh, ayat kita bisa tahu Tuhan selalu memberikan surat kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita perintah melalui apa adik-adik? Melalui Alkitab. Di Alkitab ditulis semua perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang ingin adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik. Tuhan ingin adik-adik melakukan kehendaknya yang sudah Tuhan berikan melalui Alkitab di dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik, karena itu pentingnya membaca Alkitab setiap hari. Kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari ya. Jangan putus, jangan lupa. Wah, karena ada corona kita nggak pernah ke gereja tiap bulan. Karena itu ya sudah, saya lupa aja, saya nggak usah berdoa, saya nggak usah baca firman. Nggak seperti itu adik-adik ya. Jadi semakin kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, semakin kita sering berdoa, semakin kita sering membaca firman, Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita apa yang Dia ingin kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Dan seperti Nabi Nuh, kita tahu ceritanya, setelah Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, hujan lebat turun, seluruh dunia dibinasakan oleh Tuhan. Tapi ingat, siapa yang selamat? 8 orang selamat. Nah, ketaatan Nabi Nuh ini jadi pelajaran buat kita ya adik-adik, bahwa ketika Nabi Nuh taat, karena Nabi Nuh bergaul akrab dengan Tuhan, karena Nabi Nuh percaya dengan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Adik-adik juga percaya kepada Tuhan karena adik-adik bergaul akrab dengan Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah dalam kehidupan adik-adik. Bagaimana cara adik-adik menunjukkan ketaatan? Taatilah orang tua adik-adik yang di rumah, taatilah ayah ibumu, taatilah kakakmu, taatilah guru-gurumu yang ada di sekolah, baik di sekolah minggu maupun orang-orang yang lebih tua. Apapun yang mereka katakan, biarlah adik-adik mau dengar baik-baik, ikuti apa yang baik menurut adik-adik, ikuti apa yang baik menurut Alkitab. Ketika orang tua berbicara, biarlah adik-adik mau mendengarkan dan adik-adik mau mengikutinya, mau menurutinya. Itulah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan ketika adik-adik mentaati orang tua adik-adik, ketika adik-adik mentaati guru-guru, ketika adik-adik juga mentaati kakak-kakak di sekolah minggu. Ya adik-adik ya, hari ini kita sudah belajar bahwa kita harus hidup bergaul dengan Tuhan dan kita juga mempunyai ketaatan seperti Nabi Nuh. Kita punya PR buat adik-adik. Nah, apa PR-nya kak? Kenapa ya kakak teh suka ngasih PR? Iya, ya kakak suka melihat feedback dari adik-adik ya. Oke, adik-adik PR-nya ya, kakak mau adik-adik membuat surat atau satu lembar HVS. Adik-adik tulis di situ bentuk ketaatan yang adik-adik lakukan selama 1 minggu ini ya. Adik-adik tulis, ketaatanku kepada ayah melakukan 1, 2, 3. Ketaatanku kepada ibu melakukan 1, 2, 3 ya. Dan surat itu adik-adik boleh foto bersama adik-adik. Jadi adik-adik foto nih selfie dengan suratnya. Tentu suratnya menghadap ke kamera ya adik-adik. Lalu kirimkan ke grup kidi kita atau ke WhatsApp Kasari ya. WhatsApp Kasari atau Cici Vivi, atau boleh dikirimkan ke WhatsApp kakak juga. Foto adik-adik beserta surat ketaatan adik-adik kepada orang tua ya. Bagi surat yang sudah masuk dan yang baik, adik-adik boleh menghias ya di dalam surat itu kata-katanya yang besar, jelas ya. Lalu dihias sekelilingnya. Surat yang paling bagus minggu depan akan kita tayangkan
di video kita. Hore! Baik adik-adik, semangat, semangat. Kita mau tutup jam ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita semuanya tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang kami pelajari dari kisah Nabi Nuh. Tuhan, kami mau taat seperti Nabi Nuh, kami mau bergaul akrab dengan Tuhan, dan kami juga mau menunjukkan ketaatan kami karena kami percaya setiap rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini untuk hidup taat dengar-dengaran firman Tuhan dan juga percaya sepenuhnya akan lawatan Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa bahwa anak-anak-Mu akan Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan, dengan kesehatan yang daripada-Mu, dengan kepintaran yang daripada-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik jangan lupa PR-nya dikumpulkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Dan kalau tidak ada urusan yang penting di luar, lebih baik adik-adik tetap di rumah. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.